Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya masih terhubung dengan juru bicara KPK, Johan Budi. Bang Johan, kalau misalnya nih, apa yang dilakukan oleh Pak Rudy Rubiandini yang kebetulan akhirnya menerima keputusan ini dan inkrah, ini apakah sebenarnya semakin memudahkan KPK untuk meneruskan strateginya mengungkap kasus ini dengan baik, atau seperti apa kira-kira dampaknya? Ya, saya kira putusan hakim tentu bisa menjadi pertimbangan KPK ya untuk mengembangkan kasus ini. Karena di dalam putusan itu tertera di sana beberapa pihak yang diduga terlibat juga di dalam kaitan dengan kasus SKK Migas. Karena itu setelah ada putusan hakim, KPK mengembangkan ke penyelidikan, dan tadi seperti saya sampaikan, setelah dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan gelar perkara, disimpulkan bahwa ada tersangka itu. Yang kedua, bisa juga di dalam proses persidangan, karena di dalam persidangan itu kan saksi-saksi di bawah sumpah, sehingga keterangan-keterangannya juga dilihat oleh jaksa KPK dan juga oleh hakim. Nah, ketika dalam proses persidangan muncul fakta-fakta baru yang tidak ditemukan dalam proses penyidikan misalnya, maka KPK juga bisa membuka penyelidikan sebelum putusan hakim dilakukan. Sebelum itu bisa, sesudah juga bisa. Semakin kuat memang kalau sesudah, artinya perkara yang diajukan oleh KPK itu dari sisi kacamata hakim itu firm, bukti-buktinya kuat. Ya. Bang Johan, apakah KPK masih terus menggunakan strategi seperti makan bubur panas dari pinggir dulu kemudian lama-lama ke tengah? Artinya ke depannya akan banyak nama-nama besar, nama-nama lain yang mungkin saja akan bolak-balik ke kantor Anda, Pak? Saya kira tidak ada strategi makan bubur panas itu sebenarnya. Karena bubur itu kalau didiamnya juga lama-lama dingin juga. Jadi saya kira tidak. Ini tergantung dari yang saya lihat sih, tergantung dari sejauh mana bukti ya. KPK selalu melihat itu dari sisi pembuktian ya. Nah, dalam proses penyidikan perkara itu seringkali memang KPK kemudian mengembangkan, karena fakta-fakta baru itu sering muncul ketika proses penyidikan dilakukan, dan KPK menemukan apakah itu dari pengakuan saksi, pengakuan tersangka, atau bahkan juga dari bukti-bukti yang ditemukan ya saat dalam proses penyidikan itu. Jadi saya kira tidak menggunakan makan bubur panas tadi. Iya, bubur ayam atau bubur Manado lah, Bang Johan. Oke, Bang Johan, saya di studio bersama Pak Qurtubi dan juga Pak Rusdi Bakar, kuasa hukum Rudy Rubiandini. Pak Rusdi, Pak Qurtubi, ada yang mau dikomunikasikan? Ya. Mungkin soal dari mana duit berasal itu juga, siapa tahu boleh dibuka oleh Pak Johan. Silakan. Pak Johan, terkuak di persidangan antara lain duit itu datang lewat, mohon maaf sebut nama ya, Yohanes Wijanarko, waktu itu wakil kepala SKK Migas, lalu Gerhard Rumeser, lalu Iwan Ratnam kalau tidak salah itu. Nah, ini kan bawahannya Pak Rudy. Nah, saya melihat quote unquote mafia migas ini ternyata bermain dengan, mohon maaf ya, menyogok dulu bawahan-bawahannya. Baru ke atas. Tidak hanya Pak Rudy, jadi di SKK Migas ini bawahannya Pak Rudy ikut bermain. Saya khawatir seperti itu. Mereka ikut bermain ya, lalu sebagai setor ke Pak Rudy, misal seperti yang terjadi dalam fakta persidangan. Nah, lebih-lebih lalu kebiasaan THR misalnya, terkuak bahwa zaman BP Migas pun itu sudah membudaya, katakan begitu. Lalu kita dengar juga ada semacam utang $1 juta yang mau dibayar ke siapa. Nah, ini kalau menurut pendapat saya, ini bukti-bukti bahwa sistem tata kelola migas dengan sistem saat sekarang ini harus segera diakhiri, harus segera dilikuidasi ini SKK Migas ini, ya, merugikan negara. Ya, tapi kan bukan tugas KPK melikuidasi. Saya katakan betul, tugas KPK, tugas DPR lah nanti ya, untuk merubah semua ini, sebab pengelolaan migas oleh lembaga pemerintah yang rugi adalah host country-nya. Dia tidak bisa menjual migas, harus tunjuk orang lain. Kerugiannya luar biasa begitu. Blok yang selesai kontrak tidak bisa dia operasikan, sehingga
ada peluang korupsi di situ dengan memperpanjang, padahal sudah milik negara. Iya. Cost recovery, biaya standar harga kosnya itu tidak punya dia, karena dia tidak pernah ngebor, tidak pernah bukan perusahaan. Padahal ini usulan dari perusahaan asing begitu besar kos-kos itu, sehingga ke depan ya untuk kepentingan bangsa dan negara dan lebih simpelnya sistem perminyakan nasional kita ini. SKK Migas saya sarankan untuk segera dilikuidasi nanti itu. Oke, Pak Qurtubi, ini terkait dengan Pak Sutan sekarang yang menjadi member KPK gitu kan. Apa yang sebenarnya Anda harapkan dari KPK sehingga tadi keinginan Anda dan mungkin banyak orang terkuaknya kasus ini semakin besar. Kalau Bang Johan tadi mengatakan bukan soal strategi bubur panas gitu kan, tapi kan ini fakta di persidangan juga yang membuat nanti bisa saja muncul nama-nama lain. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu kepada KPK misalnya? Ya perlu ditanyakan atau ditelusuri atau ini bisa langsung ke Bang Johan kok. Bisa, silakan. Ya. Sebenarnya sistem tata kelola dengan BP Migas, SK Migas ini sudah lama diketahui sistem yang salah. Jadi masuk kepada sistem. Nanti sistem. Oke. DPR sebelumnya sudah merekomendasikan agar Undang-Undang Migas itu diganti, dicabut. BP Migas tidak usah dipakai lagi, kira-kira seperti itu. Tetapi anggota DPR itu tidak pernah mau merubah. Ya, saya khawatir ada motif itu di situ. Ya, kan ATM-nya di situ. Nah, itu dia. Jadi khawatir bahwa sistem ini dilanggengkan sengaja, quote unquote, sengaja dilanggengkan untuk menggampangkan memperoleh ATM seperti itu. Mudah-mudahan tidak ya, tapi itu yang terjadi. Masa sudah 5 tahun DPR sebelumnya merekomendasikan agar undang-undang ini diganti, enggak juga diganti-ganti. Ini Pak Qurtubi, Anda harusnya bisa memberikan masukan kepada KPK soal strategi penyidikan kepada sistem gitu kan. Ya. Saya minta komentar Bang Johan Budi dulu. Bang Johan, bagaimana dengan strategi penyidikan itu yang mungkin bisa mengundang saksi-saksi ahli sehingga bisa banyak berbicara menguak apa yang terjadi dalam sebuah sistem perminyakan khususnya di SKK Migas itu? Gini, jadi dalam konteks migas, KPK itu mendekati dengan 2 cara. Yang pertama melakukan penindakan dengan cara yang sekarang. Yang kedua, KPK juga melakukan pencegahan. Bagaimana cara mencegah? Adalah dengan melakukan kajian sistem di dalam dengan pengelolaan migas, termasuk minerba juga. Sekarang sedang giat dilakukan oleh KPK dalam konteks untuk mencegah agar tidak terjadi tindak. Ya. Dalam konteks penanganan perkara yang dilihat oleh KPK adalah sejauh mana ada pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi itu dengan bukti-bukti yang ada tentu saja. Nah, tapi dalam konteks sistem tadi yang disampaikan oleh Pak Kutu, KPK mendekatinya dengan mengkaji sistem itu. KPK mengkaji sendiri, Bang Johan? Iya, sudah disampaikan juga ke Kementerian SDM ya. Kalau Anda masih ingat beberapa waktu yang lalu kan kita temukan ada kekurangan bayar ya, kalau nggak salah fee terhadap negara ya, yang dilakukan oleh hasil kajian KPK oleh beberapa perusahaan asing, dan itu disambut dengan baik oleh perusahaan asing itu sendiri dan juga oleh Kementerian SDM. Jadi harus dibedakan antara membangun sistem dengan penanganan perkara. Nah, penanganan perkara tentu sejauh mana KPK menemukan bukti-bukti terjadinya tindak pidana atau tidak dalam kaitan dengan sebuah proses ya di dalam SDM atau migas. Baik, Bang Johan. Pertanyaan terakhir saya, besok hari Jumat saya dengar kabarnya Bang Johan atau KPK akan mengumumkan nama baru. Apakah itu Menteri SDM? Saya kira saya sendiri yang orang dalam malah belum tahu. Saya kira kita tunggu besok aja apakah atau tidak. Saya belum dapat informasi soalnya. Terima kasih Bang Johan, selamat bertugas. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, kami segera kembali melanjutkan diskusi kita. Tetap bersama kami.